Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatela. Saya berasal dari jurusan Bimbingan Konseling Islam 5 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas ujian akhir semester saya dengan mata pelajaran Teknik Laboratorium 2 yang dimana dosen pengampunya adalah Ibu Ria Hayati MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu konseling person centered therapy. Nah, semuanya sudah pada tahu kan sebenarnya apa itu konseling person centered therapy. Tetapi di sini saya akan menjelaskan dengan versi saya sendiri. Nah, konseling person centered therapy merupakan konseling yang berasumsi bahwa setiap manusia dapat memecahkan permasalahannya sendiri. Mereka dapat memahami dirinya sendiri dan dapat dipercaya bahwa potensi yang ada di dalamnya sangat besar. Nah, tugas konselor di sini adalah sebagai fasilitator, sebagai pendorong dan pemberi stimulus agar kliennya tersebut dapat merespon setiap permasalahan dan penyelesaian yang akan dipilihnya ke depan. Nah, di sini ada yang tahu belum sejarah perkembangan konseling person centered therapy dan siapa sih tokoh penemunya? Nah, di sini tokoh penemu dari konseling person centered therapy adalah Carl Rogers. Nah, konseling ini pertama kali ada pada tahun 1940. Tetapi namanya bukan konseling person centered therapy. Namanya adalah non-directive counseling. Nah, konseling ini pada awalnya sama dengan konseling-konseling lainnya, yang dimana konselor sangat berperan aktif. Konselor lah yang membimbing serta dialah yang menggendong kliennya untuk memecahkan permasalahannya. Nah, kemudian konseling ini berkembang pada tahun 1951. Nah, Carl Rogers mengubah namanya menjadi Client Centered Therapy. Nah, pemusatannya ini ada pada diri kliennya, yang dimana klien lebih diberikan kesempatan untuk mengutarakan apa yang sedang mereka masalahkan atau permasalahan apa sih yang sedang mereka hadapi. Di situ klien diberi kesempatan untuk menjelaskan secara terperinci dan memilih option-option yang mereka pikirkan. Nah, perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1957 sampai dengan 1970-an. Nah, di sini konseling ini hanya menekankan kepada persyaratan sebelum terjadinya konseling antara konselor dengan kliennya. Nah, selanjutnya perkembangan yang terakhir adalah perkembangan keempat pada tahun 1980-an sampai dengan 1990-an. Di sini namanya sudah berubah menjadi person centered therapy. Nah, di sini konseling ini berlaku untuk semua kalangan, yang dimana didasari pada pandangan humanistik. Nah, kemudian bagaimana sih pengaplikasian konseling person centered therapy ini? Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menerima klien tanpa harus menanya dan mengadilinya. Nah, di sini maksudnya itu adalah seperti menghakimi dia gitu. Oh, kamu ya kemarin yang mengalami permasalahan itu ya. Oh ya, kamu yang kemarin yang merokok. Oh, kamu yang kemarin membulian orang. Kita tidak boleh menghakimi klien kita ketika dia sudah masuk ke dalam ruangan. Kita harus menerima dia dengan sepenuh hati tanpa ada penilaian apapun. Yang kedua, kita harus menjelaskan bahwa apa sih fungsi dari konseling ini gitu. Agar dia merasa nyaman, agar merasa bahwa ada gitu gunanya dia datang ke dalam ruangan ini. Nah, kita juga harus menjelaskan bahwa apa yang telah ia jelaskan nantinya itu akan dijaga
kerahasiaannya, dan privasi itu akan kita jamin aman gitu. Nah, agar dia dapat menjelaskannya itu secara panjang lebar dan secara yakin gitu kepada kita. Kemudian kita di sini yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka, yang awalnya pertanyaan yang berorientasi pada umum gitu, sampai pada akhirnya pertanyaan khusus menyangkut dengan permasalahan yang sedang ia hadapi. Nah, yang keempat, setelah ia menjelaskan permasalahan yang ia hadapi, kan kita beri kesempatan lebih gitu agar dia mengeksplor gitu. Nah, di sini kita harus menyelaraskan juga gitu apa yang diceritakannya dengan apa yang terjadi sebenarnya pada permasalahannya gitu. Kita harus telaah permasalahan yang sedang dihadapi kliennya tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita harus memberikan sebuah gambaran tentang permasalahannya tersebut. Tetapi setelah kita memberikan gambaran itu, biarkan dia mengeksplorasi pikirannya, biarkan ia menggali tentang bagaimana penyelesaian yang terjadi pada permasalahannya. Saya selaku konselor gitu misalnya, saya selaku konselor harus memberikan gambaran, kemudian biarkan dia mengeksplor pikirannya gitu. Kemudian setelah itu kita harus menggali potensi yang ia miliki, yang terpendam sebenarnya ada pada dirinya, tetapi tidak ia tunjukkan, tidak mampu menunjukkannya gitu. Nah, di situ kita dituntut untuk menggali potensi agar potensi yang ia miliki tidak sia-sia gitu. Sebenarnya ia memiliki kemampuan tersebut, tetapi dia minder atau malu gitu dengan potensi yang ia miliki. Nah, di situ kita harus menggali potensinya agar dia dapat mengeksplor lebih, agar dia dapat menyelesaikan permasalahannya dengan pemikiran ataupun dengan planning yang sudah direncanakannya secara matang. Nah, ketika semua itu telah mencapai titik temu, nah di sini konselor boleh mengakhiri konseling tersebut dengan memberikan kode-kode gitu, seperti kita melihat jam yang ada di tangan ataupun jam dinding gitu, dan bisa juga mengatakan oke, mungkin ini saja yang bisa kita lakukan, mungkin konseling ini berakhir gitu karena kamu telah menemukan titik permasalahan dan titik penyelesaian yang telah kamu paparkan gitu. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Mungkin ada perkataan dari saya yang kurang berkenan di hati kalian semua. Saya mohon ampun pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.